untuk 10 momen terbaik dari Negan di The Walking Dead. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu, jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Untuk daftar ini, kita akan melihat pada momen dalam acara di mana sang antagonis mencuri spotlight dengan karisma dan selera humornya yang aneh. Peringatan, daftar ini akan mengandung banyak spoiler untuk season 7 dan 8 dari The Walking Dead. Nomor 10, Negan membunuh David. What the hell are you doing in here? Kamu tidak akan menyangka seorang yang begitu sadis bisa sangat sopan. Setelah Sasha ditangkap dalam penyerangannya di Sanctuary, dia mendapat sambutan yang tidak menyenangkan dari salah satu anak buah Negan. David melihat kesempatan untuk memanfaatkan tahanan yang tidak bersenjata. Namun, tidak disangka, Sasha diselamatkan oleh Negan yang mengingatkan bawahannya kalau Saviors tidak memperkosa. Sebelum dia menancapkan pisau ke leher David. You really crossed the line here. Ternyata, Negan sangat melindungi Sasha dan sangat menghargainya. Bahkan, ketika dia setuju untuk menjadi korban untuk Alexandria. I know how tough this is. And I appreciate it. Nomor 9, Negan meminta Carl untuk memperlihatkan matanya. I want to get to know you a little better, Carl. Salah satu dari hal yang menarik dari Negan adalah hubungannya dengan anak dari Rick, Carl, yang tidak pernah mundur dari sebuah perdebatan, bahkan ketika Negan dalam posisi yang paling mengintimidasi. Ketika Carl ditangkap setelah membantai beberapa Saviors dalam serangan mendadak, Negan membawa Carl ke ruangannya untuk sebuah obrolan, yang berujung pada Carl dipaksa untuk melepas penutup matanya dan menunjukkan luka yang mengerikan. That is disgusting. No wonder you covered that up. Walau itu seharusnya adalah candaan, tak disangka Negan meminta maaf setelah melihat perasaan Carl tentang wajahnya yang rusak. Ini menunjukkan sisi manusiawi dari seseorang yang seharusnya menjadi penjahat yang brutal. Damn. Nomor 8, Negan versus Simon. Grateful enclave. Thanks. Kalau ada seseorang dalam Saviors yang bisa menyaingi karisma Negan, itu adalah Kapten Simon. Dia adalah karakter yang hebat. Namun, ketika Negan menghilang setelah pertarungannya dengan Rick, Simon mengambil kesempatan untuk menjadi pemimpin baru dari Saviors. For Negan. Yes. Tentu saja, seseorang seperti Negan tidak akan mati dengan mudah, dan dia kembali untuk mengambil alih anak buahnya. Jadi, bagaimana dia melakukan ini? Dia menantang Simon untuk sebuah pertempuran ala Fight Club dan mencekiknya hingga mati. Sekali lagi menunjukkan kalau mengkhianati Negan adalah ide yang sangat buruk. So now I gotta kill all of them. Just like I'm gonna kill you. Nomor 7, makan malam spaghetti. Damn, that smells good. Kalau ada adegan yang menunjukkan kepercayaan diri Negan yang tidak terbatas, ini adalah adegan itu. Dia mencukur wajahnya di kamar mandi milik Rick, duduk di beranda dengan bayi Rick, Judith, dan juga memasak makan malam spaghetti di dapur milik Rick. Dia bahkan membuat Carl dan Olivia duduk bersamanya di meja makan, yang pastinya menjadi kesunyian yang paling tidak nyaman ketika mereka menunggu Rick kembali. Tentu dengan gayanya, dia lelah menunggu dan langsung makan. Carl, pass the rolls. Nomor 6, Rick dan Carl bertemu kembali dengan Lucille. I'm gonna kill Carl now. Ketika Rick dan gengnya lebih unggul dari para Savior saat mereka muncul di Alexandria untuk menegosiasi pelepasan Sasha, grup dari Scrapyard mengkhianati mereka di saat terakhir. Sebagai hasilnya, pahlawan kita sekali lagi harus bertekuk lutut di hadapan Negan dan alat pemukul kepercayaannya, Lucille. Said I could do it. Tepat ketika Carl akan menjadi korban berikutnya dari pemukul itu, sekutu mereka dari Hilltop dan The Kingdom muncul membuat para Saviors harus mundur ke Sanctuary. Dan Negan memberikan Rick sebuah salam perpisahan yang klasik saat dia pergi. Nomor 5, pertarungan terakhir dari Rick dan Negan. Setelah sebuah penyergapan nekat dan taktik pintar dari Eugene, kedua pemimpin menemukan diri mereka bertarung untuk terakhir kalinya. Rick tentunya kehilangan pistolnya, dan walau Negan terluka, dia masih memiliki Lucille kepercayaannya yang memberinya keunggulan. I am bigger. I am better. And I got a bat. Dia mendominasi seluruh adegan, dan bahkan membuat Rick memohon ampun lagi. Hanya ketika Rick mulai berbicara soal Carl, Negan mulai lengah. Carl said it doesn't have to be
It doesn't have to be a fight anymore. Kita melihat dia mulai emosional pada pemikiran ideal Carl untuk mengakhiri perang. Dan itulah saat di mana Rick menyerang dengan pecahan kaca. Nomor 4, membawa Rick jalan-jalan dengan RV. You are mine. Muncul pertama kali dalam acara ini, Negan berusaha untuk membuatnya jelas siapa yang berkuasa. Setelah Rick menyatakan keinginannya untuk membunuh Negan, dan dia melakukannya dengan benar-benar menyeret Rick ke dalam RV dan pergi dalam sebuah perjalanan kecil. Grab the damn axe. Rick tidak bisa berkutik selama perjalanan, dan walaupun keduanya sendirian, Negan mendominasi sheriff ini sepanjang waktu. Perjalanan itu berakhir ketika RV-nya dikelilingi oleh walkers, dan Negan mengambil kesempatan untuk mentes kepatuhan Rick dengan melempar kapak keluar dan menyuruhnya mengambil kapak tersebut. Get my axe. Nomor 3, Negan membunuh Dr. Carson. You are gonna want to pay close attention to this. Banyak orang yang mati dalam seri ini dalam cara yang berbeda dan brutal. Tapi yang ini adalah yang terburuk. Karena kita telah belajar selama peperangan, Negan adalah seseorang yang sangat suka membagikan hukuman kepada siapapun yang melanggar aturan. Baik itu pisau di leher ataupun sebuah besi di wajah. Negan tidak bermain-main dengan pembuat onar. Jadi, ketika Daryl entah bagaimana berhasil kabur dari tawanan, Dwight menunjuk Dr. Carson yang bersumpah dia tidak tahu apapun. Why would he do that? Sayangnya, Negan tidak percaya dan melemparnya ke dalam perapian, membakarnya hidup-hidup. Berbicara soal brutal, nomor 2, mengeluarkan isi perut Spencer. Dari selalu mempertanyakan kepemimpinan Rick sampai menyembunyikan persediaan yang bisa membuat seluruh kota dalam masalah dengan Saviors. Sulit rasanya untuk merasa kasihan pada Spencer. Ketika Negan mampir ke kota saat Rick tidak ada, Spencer mencoba untuk membujuknya dalam sebuah permainan biliar. Berharap Negan bisa menyingkirkan Rick untuknya agar dia bisa memimpin Alexandria. I am my mother's son. I can be the leader she was. That's what this place needs. Awalnya sang pemimpin dari Saviors terlihat tertarik, namun ternyata dia tidak suka dengan pengecut. Hal yang membuatnya jelas adalah dengan menyobek perut Spencer dan menumpahkan isinya di aspal. It's because you got no guts. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini beberapa honorable mentions. My first wife was a real wife. My only real wife. People are a resource. I am sorry for this. I really am. Nomor 1, 2 eksekusi. I'm Negan. And I do not appreciate you killing my men. Impresi pertama adalah segalanya, dan pengenalan Negan merupakan hal yang membuat internet membicarakannya selama berbulan-bulan. Pada awal dari season ke-7, kita melihat semua karakter favorit kita dalam belas kasih dari Saviors, menunggu sang pemimpin memilih seseorang untuk berkenalan dengan pemukul berkawatnya, Lucille. You can breathe. You can blink. You can cry. Dia akhirnya memilih dan membunuh Abraham. Tapi twist mengejutkannya, Daryl kehilangan kesabaran dan menyerang Negan, membuatnya memilih korban kedua, Glenn. Sebuah kematian yang mengguncang banyak orang dan membuat Negan menjadi penjahat yang tidak terlupakan. I can see this is hard on you guys. I am sorry. I truly am. But I did say it. No exception.